Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube DKM Ar-Rahman Senopati. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil akhir. Amin. Jadi di malam hari ini kita akan diskusi santai, rileks bersama, kebetulan sudah hadir di samping kami yaitu Al-Ustadz Ma'murodi sebagai ketua DKM juga, dan juga sebagai guru kami. Dipersilahkan pada Al-Ustadz untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah atau penonton channel YouTube DKM Ar-Rahman yang saya hormati, sebelumnya kami mempunyai program, yaitu salah satunya memberdayakan remaja kita untuk mempunyai keterampilan. Ya, ini salah satunya kita memanfaatkan waktu luang dengan mengajak, merangkul remaja untuk berpikir atau melakukan hal-hal yang positif. Contohnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan insya Allah, saya sendiri namanya Ma'murodi nama lengkapnya, asli daerah Pemalang, kebetulan juga di DKM Ar-Rahman sebagai takmir masjid dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan apa nanti yang kita diskusikan, yang kita tanya jawabkan bisa manfaat, khususnya buat netizen, penonton setia channel YouTube DKM Ar-Rahman. Mungkin seperti itu, Ceng. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz Ma'murodi sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita malam ini. Nah, ini saya ada beberapa question and answer ya, yang sudah kami rangkum dari beberapa jamaah yang mungkin di luar sana mempertanyakan, cuman langsung ke Pak Ustadz malu. Jadi di media channel YouTube ini memberikan solusi kalau misalkan dari beberapa pertanyaan ini bisa menjawab ataupun bisa menjadi solusi untuk semua jamaah. Mungkin langsung aja ya diskusi kita malam ini ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama ini dari jamaah, apakah boleh berkurban sebelum kita melakukan akikoh? Itu salah satunya. Ya. Silakan. Karena ini bentuknya tanya jawab diskusi, tentunya yang menjadi rujukan itu harus kita bawahi Al-Quran, sunnah baginda Rasul, ataupun kita yang biasa mengenal fi'liyah, qauliyah, dan itu pun ada takririyah. Karena kita mayoritas menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi nanti seandainya pun jawabannya agak berbeda ataupun dengan mazhab lain, ya kita harus sama-sama meyakini. Ya. Karena kalangan pada jumhur, pada umumnya mayoritas di Indonesia khususnya kita menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Di pertanyaannya apa tadi? Belum boleh berkurban tapi belum melakukan akikoh. Oh gitu. Jadi gini, sambil santai aja. Santai aja. Diskusi santai. Apakah kita boleh korban tapi sedangkan kita belum melaksanakan akikah? Betul. Begitu. Iya.
kita harus tarik benang dalam artian gini, ibadah kurban sama ibadah akikoh itu berbeda. Ada kesamaan yaitu tentang syarat hewan kurbannya, yang pertama. Yang kedua, juga perbedaannya itu waktu. Yang ketiga, perbedaannya penyajian. Kalau misalnya contoh syaratnya sama persis. Kita harus tahu syarat-syaratnya untuk hewan kurban atau hewan akikoh itu sama persis. Tapi yang kedua, perbedaannya itu waktu. Jadi kalau misalnya akikoh, kapanpun waktunya bisa dijalankan. Bahkan gini, kalau menurut hukumnya akikoh korban kita tarik, tetap aja hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi pertanyaan kan mau korban tapi belum akikah. Betul. Sebenarnya pendapat ini beberapa ulama sudah sepakat, sudah menyepakati. Dalam artian gini, kalau waktunya berdekatan dengan Zulhijjah ataupun Idul Kurban ataupun Idul Adha, kita dianjurkan, para ulama sepakat, kita harus menjalankan ibadah kurban. Tapi misalnya rentang waktunya jauh dari Idul Adha, itu ya kita utamakan akikah. Karena akikah sendiri sebenarnya yang mungkin belum banyak diketahui sama jamaah ataupun netizen, itu pengertiannya akikah itu yang akikah harus orang tuanya. Padahal baginda Rasul dulu kan akikah sendiri juga. Dari hasil uang sendiri. Betul. Gitu. Jadi seandainya orang tua itu tidak mampu untuk mengakikahkan sampai balik, dalam artian umur 15 tahun yang laki-laki, terus ya berpatokan juga yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan sudah haid, itu orang tua nggak mampu akikohin, setelah itu anak tersebut sudah kerja, mampu untuk akikah, silakan. Oh, baik. Tapi ini udah masuk Zulhijjah, yang mana sebentar lagi kita akan kedatangan atau menyambut Idul Adha. Itu yang disunahkan ya kita kedepankan, yaitu korban dulu. Tapi banyak juga pertanyaan gini, Ceng. Ada pertanyaan jamaah yang agak juga kita harus bisa memposisikan sebagai ulama, sebagai penengah. Di luar konteks pertanyaan tadi, ada jamaah itu menanyakan, saya pengen korban, sudah berdekatan dengan Idul Adha, tapi saya juga pengen akikah. Kan ribet kalau begitu. Gimana tuh kayak kalau itu? Nah, tapi berhubung kita punya rujukan lain, yaitu Syekh Samsuddin bin Muhammad Al-Romli, atau yang bisa kita kenal itu Imam Romli. Memang beliau itu suatu ulama yang karakteristiknya itu sangat fleksibel, sangat membantu umat-umatnya nanti yang kita zaman sekarang ini. Jadi beliau berpendapat seandainya orang tersebut yakinnya pengen akikah juga dengan satu kambing tapi diiringi juga korban, itu Imam Romli mengatakan yaitu diperbolehkan. Karena seandainya kita nggak memperbolehkan orang tersebut untuk melaksanakan ibadah kurban dibarengin sama akikoh, takutnya orang tersebut nanti tidak jadi korban, akikoh juga nggak jadi. Oke, baik. Akhirnya kita merujuk ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Kita sepakat untuk merujuk pendapat Syekh Samsuddin Muhammad Al-Romli, atau yang dikenal dengan Imam Romli. Mungkin jawabannya seperti itu, insyaallah. Oke, baik. Terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Bisa saya tarik kesimpulan ya, bahwa kurban dan akikoh itu merupakan sunnah muakkadah. Ya, jadi sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Cuman terlepas dari itu ada masing-masing waktunya juga. Intinya boleh dilakukan karena itu sunnah muakkadah.
Gitu ya. Betul. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Siap. Hewan jenis apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Hewan jenis apa saja, kita merujuknya berarti dalam kitab Kifayatul Ahyar. Pengarangnya itu Syekh Abu Bakar Al-Husaini. Itu pesantren pasti udah tahu lah. Kalau yang sudah 3 tahun, 4 tahun di pesantren pasti tebel tuh kitabnya. Itu menjadi rujukan karena syarat sahnya tadi pertanyaannya hewan jenis apa saja. Itu dalam satu kitab Kifayatul Ahyar. Di situ jenisnya apa saja, yaitu yang penting itu syaratnya jenisnya al-an'am. Apa itu al-an'am? Yaitu hewan ternak. Apa aja hewan ternak yang dihalalkan atau yang diperbolehkan sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah SAW. Pertama tentunya unta, karena zaman dulu banyak unta yang mengajarkan kita. Terus kedua sapi, ketiganya itu kerbau. Terus yang keempatnya yaitu domba. Yang kelimanya itu kambing Jawa. Kambing Jawa diperbolehkan, domba atau biri-biri sama. Itu jadi 5 hewan yang diperbolehkan untuk kurban. Selain itu nggak boleh. Walaupun sama-sama hewan ternak al-an'am, tapi nggak dianjurkan oleh sunnah baginda Rasulullah SAW yang merujuk dalam kitab tadi Kifayatul Ahyar. Itu Ceng. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua ya. Jadi hewan-hewan jenis apa saja sudah terjawab. Itu ada unta, kemudian sapi, kerbau, sama domba ataupun kambing. Lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustaz. Pada usia berapa kambing atau sapi boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Pertanyaan itu sebenarnya masih dalam satu kitab yang tadi. Kifayatul Ahyar tadi. Betul. Itu syaratnya kalau unta itu umurnya 5 tahun minimal. Jadi tahun ke-6 itu baru misalnya 5 tahun sebulan, 5 tahun 2 bulan itu baru diperbolehkan. Itu unta. Tapi kalau misalnya sapi atau kerbau itu minimal 2 tahun. 2 tahun dan lebih. Maksudnya dalam arti minimal 2 tahun lebih. Yang tadi saya ngomong seperti unta 5 tahun lebih berarti udah tahun ketiganya. Apa 2 tahun lebih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Terus pertanyaannya kalau untuk domba ataupun kambing, apalagi di Indonesia ini kan rata-rata banyak kan umumnya domba, kalau enggak kambing. Mau etawa, mau kambing Jawa kan itu kambing. Syaratnya itu sama, tapi beda di umurnya. Kalau kambing Jawa nih, bukan domba nih, harus beda nih. Kalau kambing Jawa itu harus mutlak 1 tahun lebih. Kalau kambing Jawa. Ini mohon maaf nih, kambing Jawa sama domba itu bisa dibedakan dengan biasanya dari fisik ya, bentuk fisik. Betul, ya. Kalau domba itu yang bulunya keriting, kalau yang kambing itu biasanya lebih lurus. Gitu ya. Ya kurang lebih fisiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya domba boleh syaratnya 8-6 bulan, tapi asal memang hewan kurban tersebut, domba tersebut dicari yang umurnya udah matang. Kalau bahasa sini kupak lah. Bahasa sininya itu. Kupak itu yang udah giginya tanggal ya? Ya semuanya, mau tanduknya mau apa gitu. Kupak itu ya diartikan umur mencukupi, giginya juga tanggal, tanduknya juga udah tumbuh, itu bahasanya kupak lah, udah mumpuni atau udah masuk dalam syariatnya. Itu kalau misalnya domba, misalnya nggak ada, dicari, tapi adanya cuma yang umur 6-8 bulan itu diperbolehkan. Tapi kalau kambing Jawa
Etawa nggak boleh, harus satu tahun. tahun. Iya. Mungkin itu jawabannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat nih. Dan saya harus nambahin dulu sebentar sebelum pertanyaan selanjutnya. Oh, ya. Ada dua syarat. Dua syarat itu ketentuannya hewan kurban nih. Walaupun itu di konteks di luar pertanyaan. Iya. Yang pertama itu syaratnya itu hewan tersebut harus nggak cacat. Nggak cacat dalam arti kulitnya bersih, nggak gudiken, nggak kena penyakit, sehat, tanduknya nggak satunya kebelah, terus buntutnya memang kalau memang dari lahirnya pendek ya memang pendek, nggak kepotong, kakinya juga nggak boleh pincang. Berarti bentuk fisiknya yang sempurna. Bahkan mungkin kalau misalkan bisa dirujuk kesehatan oleh kementerian ataupun departemen kesehatan, itu yang diperbolehkan. Nah itu. Terus juga jangan lupa juga kurus banget nggak boleh. Hewan kurban mau sapi, mau kerbau, mau kambing, kurus banget itu nggak boleh. Terus yang keduanya syaratnya ya harus masuk umur. Yang tadi saya sampaikan sebelumnya, unta berapa tahun, sapi, kerbau berapa tahun dan seterusnya. Itu cuma dua syarat itu aja. Selebihnya kalau memang udah memenuhi syarat, ya baru kita melaksanakan kurban tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Itu untuk pertanyaan selanjutnya. Nih, seandainya berangkat haji atau umroh itu dari hasil uang pinjaman, gimana, Ustaz? Ya, pada umumnya zaman sekarang mah umroh banyak banget travel yang DP dulu 5 juta, bisa berangkat berangkat umroh, ya, pulang baru nyicil. Bayar. Ada banyak. Dan kenapa travel umroh itu dibolehkan? Ya semua pasti ada landasannya, ada acuannya gitu. Makanya seandainya orang tersebut mau umroh itu DP dulu dengan paket, nanti pulangnya baru nyicil. Yang penting istitoah, mampu untuk membayar. Dalam artian gini, pulang dari umroh saya masih punya cicilan umroh sekitar 10 juta kurangannya nih. Karena misalnya umroh 25, 15 sudah kebayar, masih kurang 10 juta. Nah kurangnya kan harus dicicil nanti sama biro travel tersebut. Itu mampu dengan apa? Ya dengan ada penghasilan yang tetap. Penghasilan tetap dalam arti orang tersebut misalnya kerja di pabrik, orang tersebut usaha. Nah kalau orang tersebut ngangguran pasti udah nggak istitoah, dalam artian nggak mampu dan nggak ada hak pun. Kalau misalnya maksa ini buat gaya-gaya doang, umroh buat apa? Gitu. Mungkin dari travelnya juga diseleksi dulu kali. Pasti seperti itu. Makanya juga saya sedikit menyampaikan juga kadang ada pertanyaan gini, apalagi ibadah haji nih, ibadah haji sistemnya kan gini. Kita bayar 25 juta 100.000. Kadang ada yang ngangsur, kadang juga langsung ke Kementerian Agama. Kalau 25 juta 100 ke Kementerian Agama, langsung pulang-pulang langsung foto dan segala macam isi biodata. Itu langsung dapat nomor porsi. Nanti antriannya di Kota Bekasi itu kurang lebih sekitar 22 sampai 25 tahun. Dan sedangkan nanti sebelum pemberangkatan kurang 1 tahun dapat undangan tuh dari kementerian. Diundang lagi. Nih, tahun depan ibu bapak atas nama ini berangkat. Siapin kekurangannya. Dan kemarin pemerintahan kita kebetulan sudah memang mengkualifikasi. Jadi embarkasi misalnya Solo berapa, Jakarta berapa. Setahu saya kalau daerah Bekasi, Jakarta sekitarnya sekitar 55 juta. Terus daerah Solo, daerah Jawa 52 juta. Memang ada perbedaan, itu pun sudah disubsidi. Tapi pertanyaannya gini, kita sudah mampu membayar nih, dapat porsi. Lagi real dapat duit, kagak ada, kurang duitnya. Itu kan
Tapi kan namanya kita juga pengen banget, kadang sampai ngusahain, ya kalau misalnya saudara kita istilahnya minjemin dalam arti nggak pakai bunga. Pertanyaannya kan kita kekurangannya dari tadi dapat porsi masih kurang dari 55, dari 25 ke 55 masih kurang 30. 30-nya itu misalnya punya uang 10 juta, kurang lagi 15 juta, belum dan segala macam tetek bengek untuk uang saku segala macam. Itu minjem misalnya contohnya sama bank. Yang penting jangan sama rentenir, jangan, nggak boleh. Sama bank lah contohnya. Gitu. Sama bank. Asal bank tersebut sesuai syar'i, sesuai anjuran agama, di situ ada ijab qabul, di situ ada ikrar, dalam artian bunga tersebut memang untuk administrasi atau pengembangan. Uang tersebut tadi habis itu dipinjam dari bank untuk naik haji, berarti hukumnya syah. Karena apa? Balik lagi yang terpenting punya istitoah. Mampu yang penting. Mampu, apalagi guru-guru misalnya ataupun PNS ataupun pegawai swasta kayak kita nih kan mampu tiap bulan. Tinggal ngangsur aja kurangannya gitu. Dan perbolehkan saya sedikit membaca dari Al-Khattab Ar-Ru'aini Mawahib Al-Jalil. Jadi ada sebuah kitab dari karangan Al-Khattab Ar-Ru'aini. Namanya kitabnya Mawahib Al-Jalil. Ini biar kita tahu nih sama netizen juga, jamaah juga biar tahu. Mal la yamkinuhul wusulu illa Makkah illa bi anna yastadina ma la fi dimmathi wala jihad wa fa'ilau fa innal hajj la yajibu alaihi li'adam. Apa artinya? Barang siapa yang tidak mungkin bisa sampai ke Mekah kecuali dengan berhutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Dan dilanjutkan, adapun orang yang mampu istitoah. Jadi setelah pulang dari umroh, setelah pulang dari haji, masih punya hutang untuk melunasi tadi kekurangan tersebut, tapi mampu istitoah, itu dikategorikan sebagai orang yang mampu. Dan seandainya ketika berhutang memungkinkan baginya untuk bisa ke Mekah, dalam artian gini. Jadi orang tersebut pengen ke Mekah tapi jalan keluarnya satu-satunya cuma berhutang, nggak ada lagi. Susah dong nyari saudara, misalnya nih kaya pun kan jarang juga. Kurang 15 juta yang kadang-kadang pura-pura nggak denger gitu bisa. Gitu. Namanya juga duit. Iya, makanya dia udah mentok tapi jalan satu-satunya orang tersebut, misalnya pun nih orang tua, tapi ada yang menjamin, yang istitoah anaknya, sah-sah saja. Tapi tadi balik lagi yang kepinjaman bank tersebut harus sesuai syariat, ijabnya ada, ikrarnya ada, terus semuanya udah tertera, udah disepakati kedua belah pihak, silakan. Seperti itu. Mungkin agak panjang ini mah jawabannya. Ya, baik. Biar diantar. Mungkin untuk pertanyaan diskusi kali ini cukup di 4 pertanyaan tadi. Jadi boleh disimpulkan bahwa untuk yang poin terakhir tadi, untuk yang berangkat umroh atau haji yang melalui pinjaman itu sah asal dia istitoah, mampu untuk membayarnya. Betul. Baik, terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan juga untuk jawaban-jawabannya, dan ini mudah-mudahan menjadi solusi ataupun menjadi pembelajaran buat jamaah-jamaah dan juga para penonton di channel YouTube ini. Jangan lupa tetap dukung support channel DKM Ar-Rahman Senopati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dari kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.